Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi. Selamat berjumpa dengan saya, Wawan Katri Waluyo, mahasiswa PPG dalam jabatan periode 1 tahun 2022. Di bawah arahan dosen pembimbing dan guru pamong di LPTK Unisma, Universitas Islam Malang, dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wawan Katri Waluyo, mahasiswa PPG mata pelajaran matematika periode 1 dengan kampus LPTK Universitas Islam Malang. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 dengan materi persamaan garis lurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Hari ini anak-anak semua kita bertemu kembali di belajar matematika. Bisa dan pasti bisa. Yes. Oke, alhamdulillah. Gimana hari ini kabar kalian? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kegiatan dimulai, silakan untuk berdoa terlebih dahulu. Kita masing-masing berdoa, silakan. Berdoa selesai, beri salam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi juga, silakan untuk dan matematika tolong disiapkan bukunya di atas meja. Jadi sebelum pembelajaran pastikan buku kalian sudah siap di atas meja masing-masing. Oke, saya absen dulu sebelum kegiatan dimulai. Silakan hadir jika kalian hadir, ya, sudah sakit atau izin buat teman kalian yang hari ini berhalangan hadir. Semoga kita semua hari ini dalam keadaan sehat. Rafael Hadir. Abida, Hadir. Alvi, Hadir. Alu, Hadir. Alfian, hadir. Safa, Hadir. alhamdulillah semuanya masuk ya. Ya, alhamdulillah semuanya masuk. Apa materi kita? Pernahkah kalian mendengar ini sebelumnya? Pernahkah kalian mendengar sebelumnya? Belum. Belum. Persamaan garis lurus mungkin kata-katanya baru buat kalian, tetapi kalau dibilang materi sangat baru juga tidak, karena persamaan garis lurus ini adalah materi lanjutan dari materi sebelumnya. Ya, kita lihat persamaan garis lurus, kita fokus ke gradien garis. Gradien adalah suatu kemiringan. Materi prasyarat. Apa Pak materi prasyarat itu? Materi prasyarat adalah materi yang harus kalian kuasai terlebih dahulu untuk bisa melanjutkan materi persamaan garis lurus ini dengan baik. Jadi kamu harus tahu materi ini. Nah, materi pertama adalah gambar apa ini? Gambar apa ini? Sudah pernah dipelajari? Materi pas sebelum kita ini ya, diagram kartesius. Karena persamaan garis lurus nanti kita akan menggambar ya garis lurus pada suatu diagram kartesius. Dari belakang, apakah kelihatan titik-titik berikut? Ini titik apa? D. Kelihatan ya? D. Ini titik G. Ini titik E. Ini titik C. Nah, jika sampai ingat, tentu kamu tahu koordinat dari titik B, titik C, titik E, dan titik
Oke. Nah, ingat apa tidak? Ini sangat menentukan sampai nanti lancar atau tidak materinya. Pak, kalau belum bisa ya kita akan pelajari bersama. Kalau bisa. Sekarang satu kelas dulu. Titik B. Perhatikan titik B ya. Sudah ya? Berapa kalau dengan titik B? 5,5. Betul. Betul sekali. Tepuk tangan buat kalian. Selanjutnya selain ini juga kamu juga harus bisa yang namanya sistem aljabar. Aljabar materi kelas 7 ya. Ingat-ingat kembali kan, untuk mengetahui apa sih Pak persamaan garis lurus, apakah persamaan garis lurus itu ada di dunia nyata, bagaimana kita mempelajari persamaan garis lurus, manfaatnya di dunia nyata seperti apa, aplikasinya seperti apa. Silahkan lihat video berikut. Kamu kalau lihat gambar ini, gambar apa? Pesawat. Pernah naik pesawat? Belum. Semoga kita naik pesawat berangkat haji semua. Amin. Ya. Kelihatannya kalau lihat pesawat seperti ini ada asapnya, berarti dia posisinya diam atau bergerak? Nah, kita lihat bergeraknya ke atas atau ke bawah. Kelihatannya ke atas atau ke bawah? Ke atas atau ke bawah? Kita cek ya. Lihat videonya berikut. Lihat ya. Ada yang punya cita-cita jadi pilot? Sekarang dia, kalau tadi ke atas, kalau sekarang dia ke bawah. Perhatikan. Pesawatnya sama. Pertanyaan saya, dari video yang sudah saya putar tadi, pesawat yang lepas landas dan pesawat yang akan mendarat, apa yang bisa kalian amati? Posisinya miring. Apa yang miring? Apanya? Posisi apa? Oh, posisi pesawatnya pada waktu take off dia posisinya miring. Tadi di awal sudah saya bilang pada persamaan garis lurus ini kita membahas gradien. Gradien tadi artinya adalah kemiringan. Pesawat juga ya pada waktu pesawat itu lepas landas itu maka dia memiliki yang namanya kemiringan ya. Kemiringannya berapa ya, pasti ada ukurannya, tidak serta-merta bebas ya kemiringannya berapapun, ada aturannya. Tidak boleh terlalu menukik dan juga tidak boleh terlalu mendatar. Kenapa kalau menukik? Apa yang terjadi kalau menukik? Apa yang terjadi pada pesawat itu kalau menukik? Sudutnya terlalu besar, apa yang terjadi? Pesawatnya apa yang terjadi? Ya, bisa terjadi kecelakaan misalnya. Pesawat ini kalau posisinya tidak pas, lihat ya, untung gambar pesawat mainan. Kalau pesawat beneran jatuh kayak gini, maka pesawatnya tidak sampai ke bandara, tetapi sampai ke jadi ya. Nah, semoga kita semua diberi keselamatan. Amin. Nah, di sini gradien. Pada bidang transportasi udara saat mulai lepas landas harus menghitung seberapa besar kemiringan badan pesawat untuk mengangkat pesawat. Jadi semua harus diperhitungkan agar pada waktu mengangkat pesawat tidak terjadi yang namanya turbulensi ya. Kemudian yang kedua, pada bidang fisika dapat dicari nilai gradien yang tepat untuk kemiringan mesin sebagai alat bantu pemindahan barang. Pernah tujuan pembelajaran ya kita dapat menyelesaikan permasalahan kontekstual dengan gradien secara benar. Oke, sekarang saya Ke permasalahan yang akan kita selesaikan. gambar apa itu? Pesawat. Ya, materinya masih berhubungan dengan pesawat. Ketinggian awalnya berapa di sini? 1.500. Dia kalau mendarat berarti ketinggiannya menjadi 0 ya, ketinggiannya pas berada di darat. Di sini ada permasalahan. Pada detik ke 0 pesawat mengeluarkan roda pesawat.
Setelah 15 detik, pesawat terbang pada ketinggian 1.500 meter dengan kemiringan negatif 1/5 seperti gambar di samping. Jika Y melambangkan ketinggian pesawat dan X melambangkan waktu ketika pesawat berada di ketinggian tertentu, maka tentukan pasangan berurutan XY pada gambar tersebut. Dan yang kedua, berapa detik lagi pesawat akan menyentuh landasan. Jadi kalau kita bisa mempelajari persamaan garis lurus, maka kita bisa menentukan, oh pesawat itu akan sampai ke tanah itu pada jam keberapa, detik keberapa. Jadi yang di bandara bisa menentukan agar yang turun di bandara tidak berbarengan. Persamaan garis lurus yang akan kita pelajari, yang pertama bentuk umumnya seperti apa, gradien, persamaan garis, dan hubungan antara dua garis. Ini yang harus kita pelajari dan kita tahui konsepnya persamaan garis lurus. Bentuk umum persamaan garis lurus yaitu Y sama dengan MX ditambah C. Y sama dengan MX ditambah C. Persamaan garis lurus rumusnya yaitu Y sama dengan MX tambah C. Persamaan garis lurus. Syaratnya apa? Baik Y dan X pangkatnya, kalau tidak ada pangkat berarti di sini pangkat berapa? 1. Berarti baik Y dan X keduanya harus pangkat 1. Kalau pangkat 1, maka nanti garisnya yang terbentuk dari titik-titik itu adalah garis lurus. Bentuk umumnya adalah Y sama dengan MX plus C. M ini menyatakan apa Pak? M inilah yang kita sebut dengan menyatakan yang namanya adalah gradien. Ya, dimana Y berada di ruas kiri apa kanan? Kiri. X berada di ruas kiri apa kanan? Nah, makanya saya bilang berada di dua ruas yang berbeda, maka kamu tentukan gradiennya langsung. Ya, gradiennya adalah M ini, nilainya M. Contoh, Y sama dengan 2X ditambah 5. Maka gradiennya adalah angka yang berada di depannya X atau koefisien dari X, yaitu angka 2. Oke, seperti ini. Berarti X yang berada di ruas kiri apa kanan? Kiri. Y-nya kiri. Karena sama-sama berada di satu ruas di kiri, maka mencari gradiennya rumusnya adalah berubah. Kalau tadi positif karena berada di beda ruas, maka kalau yang ini dikasih tanda negatif. Koefisien X berarti kita sebut berapa di sini? Koefisien X berapa ini? Dibagi koefisien Y yaitu B. Maka ini adalah rumus jika gradiennya, ya, persamaan garis lurusnya X dan Y berada pada ruas yang sama. Oke. Persamaan garis Y sama dengan 5X plus 3. Gradiennya berapa? 5. Gradiennya berapa? 5. Ya, kita cek hasilnya adalah betul 5. Tepuk tangan buat kalian. Soal kedua. Siapa ini mudah? Y sama dengan 2X plus 7. Gradiennya berapa? 2. Dapat dari mana 2? Koefisien dari X. Ya, koefisien dari X. Berapa? Gradien dari 5X plus 2Y ditambah 4 sama dengan 6. Silahkan dicoba dioret-oret sebetulnya berapa gradiennya. Angkat tangan, siapa yang bisa? Berapa gradiennya? Coba saja berapa? Negatif 5. Ada yang lain? Nah, berapa? Negatif 5/2. Pilihan pertama milik kamu adalah negatif 5. Yang kedua negatif 5/2. Ada lagi yang lain? Bagus. Kalau jawaban kalian beda-beda. Berapa? 5/2. Wadah 3. Baguslah, ya, beda-beda. Ada lagi yang lain? Jawabannya satu kelas?
Tidak ya? Mari kita koreksi bersama. Oke. Tadi saya bilang jika seperti ini bisa pakai rumus langsung ya. Rumusnya tadi M sama dengan negatif A, koefisien dari X ya, dibagi B. Oke. Sama dengan negatif, koefisiennya A berapa? Koefisiennya A berapa? 5. Kasih negatif dulu. 5 per koefisien B Y. Berarti jawabannya berapa? Negatif 5 per 2. Paham? Tahu nggak ya bedanya? Tahu ya sama jenengmu tadi. Nah, berapa ya? Paham ya? Jadi kurang. Yang satu kurang Y-nya, koefisien Y-nya. Yang di sini kurang tanda negatif. Sekarang yang kedua. Berarti jawabannya betul apa salah? Betul. Tepuk tangan buat semua. Nah, gradien yang melalui titik 2 titik ya, rumusnya adalah Y2 dikurangi Y1, X2 kurangi X1. Ini rumusnya. Jika ada dua buah titik, contohnya titik 1 3,1, titik kedua 2,4. Di mana X1, di mana Y1? Pak, mana X1, mana X2, mana Y1, mana Y2? Bagaimana caranya? Caranya adalah seperti itu. Kamu tahu koordinat? Koordinat itu apa, koma apa? X, Y. X, Y. Maka ini adalah X, ini adalah Y. Ini adalah X, ini adalah Y. Bedanya ini adalah X ke 1, ini adalah Y ke 1. So, yang ini X ke berapa berarti? 2. Ini Y ke 2. Jadi seperti itu. Berapa Y2 nya? 4. Berapa Y1 nya? 1. Per berapa X2 nya? 2. Berapa X1 nya? 3. Kita kurangi 4 kurangi 1 3. Per 2 kurangi 3 negatif 1. 3 dibagi negatif 1 hasilnya negatif. Nah, tadi ada permasalahan pesawat ya. Silahkan untuk dikerjakan. Siap ya, ada yang bisa silakan angkat tangan. Oke, silakan maju ke depan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdullah Husna, dosen 2. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya. M atau gradien adalah Y2 kurangi Y1 dibagi X2 kurangi Y1. Sehingga X2 sama dengan 7.500 plus 15. X2 sama dengan 7.515 detik. X2 sama dengan 2,0875 jam atau pesawat tersebut sampai sekitar 2 jam. Sekian, terima kasih. Beri tepuk tangan buat teman kalian. Ada yang menanggapi atau sama jawabannya? Jawabannya sama atau berbeda? Nah, oke, penjelasannya dari masalah pesawat tadi yang berada di ketinggian 1.500 meter. Jadi penjelasan dari masalah di atas adalah sebagai berikut. Ketika pesawat berada di ketinggian atau Y1-nya 1.500 meter, waktunya menunjukkan 15 detik. Maka ketika pesawat berada di ketinggian terakhir atau berada di darat, berarti ketinggiannya adalah 0. Waktunya sekitar 2 jam. Betul? Kita beri aplaus buat teman kalian.
sekarang masuk ke diskusi. Ayo kita berdiskusi. Habis ini saya akan bagi ya, saya akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Chandra Ratri Nirmala Nadia, kelompok 3 Charles Bramantio Miftah Marsalinggar, kelompok 4 Adian Renolvian Ervina Alung, kelompok 5 Ronaldo Septa Alfi Abida dan Nadine. Sudah siap? Silakan sekalian semua berkelompok. Kelompok 1 angkat tangan. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke, belajar matematika. Bisa, bisa, dan pasti bisa. Yes. Ea, 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 ea. Oke, hari ini kita seperti biasa, saya akan bagikan LKPD buat kalian, kemudian kalian kerjakan. Dipahami baik-baik, dikeluarkan pakai buku paket, buku pendamping yang lain untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD. Dibaca dulu. Oke, baca baik-baik LKPD-nya. Nama kelompok kalian 5 anak, kelas berapa sekarang? Kemudian dibaca petunjuknya, dijawab. Kemudian sesuai kalau petunjuknya apa dikerjakan, baru sampai buka baliknya. Di situ juga ada sedikit rangkuman materi juga untuk sampai bisa mengerjakan LKPD. Koordinat kedua 4,22. apa ini? Rumus gradien kalau diketahui berapa titik? 2 titik. Apa rumusnya? N Sama dengan Y2 kurangi X1 per X2 kurangi X1. berapa X1-nya? X1-nya berapa? 2. X2-nya? Y1-nya? 14. Y2-nya? 22.
Terus dimasukkan. Ketemu, jadi hasilnya gradiennya berapa? 4. Kemudian harga yang harus dibayar berapa? Ya sudah, bagus ya, diteruskan segera nanti. Ya, ini hasil dari kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, alhamdulillah sudah bagus. Karena kita belajar matematika. Bisa, dan pasti bisa. Oke, kita sudah lihat ya hasil dari kerja kalian ya, baik itu dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ke depan kemudian memberi komentar atas hasil yang sudah dipresentasikan oleh teman kalian.
dari 3 permasalahan dan juga 1 paket TTS. Yang mau mempresentasikan soal nomor 1, angkat tangan. Ya, 4. Bersebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mina Sibina Fati, absen 12. Saya Alubani Dovani, absen 4. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan nomor 1. Menurut kelompok kami, jawabannya adalah penyelesaian dari nomor 1 adalah 6X tambah 4Y sama dengan 12. A sama dengan 6 dan B sama dengan 4. M sama dengan A per B, M sama dengan negatif 3/2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah semuanya sama jawabannya? Sama. Apakah semua sama jawabannya? Sama. Tangan buat kelompok 4. Selanjutnya yang nomor 2. Kelompok 4 sudah, berarti gantian ya. Kelompok adakah yang menanggapi? Oke, sudah paham? Oke, paham. Beri tepuk tangan buat kelompok. Yang terakhir, presentasi ketiga. Kelompok yang sudah masuk tadi kelompok berapa? Kelompok 4 dan kelompok 5. Sekarang yang presentasi ketiga adalah kelompok 3. Silakan masuk ke depan kelompok 3. Tidak, semuanya sama? Sama. Silakan duduk. Oke, yang terakhir yaitu teka-teki silang. Ya, teka-teki silang. Silakan dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setia Suci Ramadhani, nomor absen 30. Perkenalkan, nama saya Septia Rifani Fitri, nomor absen 29. Kami di sini akan mempresentasikan tentang teka-teki silang. Dari hasil kelompok kami, nomor 1 hasilnya min 3/2, nomor 2 hasilnya 300, nomor 3 hasilnya 3/4, nomor 4 hasilnya 400, dan nomor 5 hasilnya 82. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan, mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan? Tidak, semuanya sama? Sama. Oke, beri tepuk tangan buat kelompok. Hasil dari kelompok kalian. Ya, saya sudah lihat hasil kalian hampir sama semua, ya, hampir sama semua. Perbedaan mungkin caranya saja, ya. Ya, dan yang kedua, hati-hati dengan tanda negatif. Hasilnya betul, nomor 1 adalah negatif 3/2, nomor 2 hasilnya 82.000, nomor 3 300, 400, dan 3/4. Sudah betul semua, dan teka-teki silang seperti yang sudah disampaikan juga betul. Jadi di sini sampai sudah sangat paham dengan materi yang saya berikan, luar biasa buat kalian. Ya, mari kita simpulkan.
apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Bisa menyimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Silakan angkat tangan. Apa? Gradien adalah kemiringan. Gradien adalah kemiringan. Betul ya? Nama lain dari gradien adalah kemiringan. Yang kedua, ya silakan. Yes. Bentuk umum persamaan garis Y sama dengan mx plus c, di mana m adalah gradien. Betul. Persamaan umumnya adalah Y sama dengan mx plus c, di mana m adalah gradien. Kesimpulan kedua. Kesimpulan ketiga, siapa? Gradien AX ditambah PY sama dengan C, maka gradien negatif A per B. Gradiennya dirumuskan negatif A per B. Betul ya? M sama dengan negatif A per B jika Y dan X berada di dalam satu ruas. Terakhir, kesimpulan keempat. Oke, silakan. Gradien pada koordinat kartesius di mana m sama dengan delta y per delta x. Delta Y per delta X. Betul juga ya? Oke, ada lagi yang bisa menambahkan? Nah, yang kita simpulkan bahwa M adalah suatu gradien. Yang kedua bahwa gradien adalah suatu kemiringan. Ya. Yang ketiga, Y sama dengan mx plus c, maka gradiennya adalah M. Jika ax plus by sama dengan c, maka nilai M sama dengan negatif A per B. Tinggal satu, yaitu persamaan ya gradien jika yang diketahui adalah dua titik. Maka rumusnya adalah Y2 dikurangi Y1 per X2 kurangi X1. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tidak? Ya, jika tidak, silahkan kalian nanti buka ya tugas yang sudah saya bagikan tadi ya untuk dikerjakan di rumah. Dan saya juga bagikan link quizzes yang sudah saya share di grup WA kita dan juga di Google Classroom. Dikerjakan nanti malam saya cek. Ya, untuk hari ini saya kira pembelajaran sudah cukup sampai di sini. Ya, sudah bisa kita simpulkan. Dan pembelajaran untuk selanjutnya yaitu menentukan gradien yang sejajar dan tegak lurus garis. Ini akan kita kerjakan, yang kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Pelajaran hari ini saya akan berikan kuis angkat tangan buat yang bisa menjawab. Y, nah saya mau buat suatu persamaan, nggak usah ditulis, bisa kok. Y sama dengan 8x kurangi 7. Y sama dengan 8x kurangi 7. Berapakah gradien yang angkat tangan? Berapa? 8, betul? Beri tepuk tangan kepada kalian. Pembelajaran hari ini sama atau berbeda dengan sebelumnya? Berbeda. Lebih menyenangkan atau sama? Sama. Ya, ini alhamdulillah. Terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Ya, untuk terakhir, mari kita tutup dengan doa bersama-sama. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran saya akhiri ya, sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat ya, tetap semangat, sampai bertemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar matematika.